Halo semuanya, selamat datang di PR Talk bersama saya Alna. Dan saya Reita. Di kesempatan istimewa ini, kami bersama Ibu Malinda Dinangrit selaku Marketing Communications Manager Hotel Papandayan Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kehidupan public relations dengan sudut pandang yang lebih dekat dan juga faktual. Baik, selamat pagi. Halo, Mbak. selamat pagi. Apa kabar Halo. sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak Ya. atas kesempatan dan menyempatkan waktunya untuk berada berbincang bersama kami, berbagi ilmu dan meskipun sebenarnya mungkin udah diperkenalkan, tapi mungkin boleh Ibu untuk memperkenalkan lagi diri Ibu dan posisi serta tanggung jawab yang dipegang di Hotel Papandayan ini. Baik, selamat pagi. Tadi ini podcastnya PR Talks ya. Betul. Halo penonton PR Talks, saya Malinda Dinangrit atau biasanya dipanggilnya Linda. Saya di sini Marketing Communication Manager dari The Papandayan Hotel Bandung. Dan pekerjaan marketing communication di sini lumayan luas ya. Jadi kita juga saya di sini ada tim marketing itu 7 orang dan kita tiap sectionnya beda-beda. Namun posisi markom di sini, jadi marketing communication kita biasanya singkat jadi markom kan gitu ya istilahnya. Nah, marketing communication di sini salah satu peran utamanya adalah memang sebagai public relation. Itu berarti lebih tanggung jawab untuk menjaga citra perusahaan lah, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh bercerita sedikit juga sebenarnya banyak posisi PR yang memang berubah title-nya sekarang ini ya, jadi marketing communication kalau di hospitality industry. Kenapa? Karena dulu itu PR itu seakan-akan hanya tugasnya menjaga relation between the hotel, public, government, stakeholders, dan everything gitu ya. Nah, tapi fungsi PR sendiri ada di dalam marketing, yang which is adalah lebih gimana sih kita bisa menjual produk melalui soft selling gitu ibaratnya ya. Dan salah satunya menjaga image tadi, menjaga brand tersebut. Nah, makanya perkembangan zaman akhirnya berubah, istilah PR ini berkembang menjadi marketing communication. Karena tugasnya marketing itu tidak hanya PR gitu loh. Paham ya? Nah, jadi istilah PR ini atau kehumasan gitu ya kurang lebih ya. Kalau di hospitality industry ini sekarang berkembang menjadi marketing communication. Tapi tugasnya masih ada job desk tadi, PR-nya itu masih masuk di markom ini gitu kurang lebih. Oke. Kami sebagai mahasiswa tentunya banyak sekali ya Mbak ya rasa penasaran dan ingin mengulik bagaimana seorang praktisi PR menjalankan pekerjaannya gitu. Sebagai praktisi PR di bidang hospitality, bagaimana Mbak melihat kontribusi PR dalam membentuk dan juga mempertahankan citra Hotel Papandayan di mata publik? Sebenarnya peran PR ini penting karena kan public relations seakan-akan menjadi jembatan antara perusahaan dan juga publik seperti itu ya. Kita menjembatani hal itu terutama adalah di komunikasinya, di mana peran PR adalah menjaga komunikasi internal dan eksternal. Internal berarti terhadap keseluruhan karyawan, kemudian juga manajemen, dan juga external communication-nya berarti public lah, stakeholder, government, and everything. Nah, jadi kontribusi PR ini sangat penting untuk menjaga eksistensi hotel melalui bagaimana kita bisa menjaga citra positif si brand atau hotel tersebut gitu. Dan ini caranya banyak sekali kan tanggung jawab PR ini. Mulai dari kita harus bisa build konsistensi untuk engagement dengan publik melalui tadi komunikasinya. Komunikasi sekarang kan digital juga ya, sekarang sosial media lebih banyaknya gitu. Kemudian juga komunikasi internal lainnya juga tetap harus dijaga. Jadi kontribusi PR di sini penting kaitannya untuk menjaga eksistensi dan citra hotel. Baik, mungkin dengan menguasai kemampuan komunikasi dasar aja mungkin nggak cukup ya buat seorang PR ya pastinya. Betul. Tapi mungkin dari saya sendiri cukup penasaran bagaimana sih pandangan Ibu sendiri dari sebagai public relation dari The Papandayan Hotel ini, keterampilan apa aja yang paling penting dimiliki oleh seorang PR untuk bekerja khususnya di industri hospitality ini? Oke. Basic communication it's important, yes. Tapi kalau di kuliah kita memang belajar teoritis semua, teori-teori dan lain-lain. Tapi memang pengalaman tuh nomor 1 ya gitu. Nanti banyaknya learning by doing sebenarnya. Nah, komunikasinya ini maksudnya komunikasi itu kan ngobrol ya, iya nggak sih? Betul. Tapi ngobrol kayak apa yang memang kita jalankan setelah nanti kita menjadi PR. Yang pertama adalah kita harus bisa adaptasi.
menurut saya. Adaptasi itu adalah kita menyesuaikan kita ini berhadapan dengan siapa. Oke, kita berhadapan dengan media. Media itu kalau kita jabarkan, media tuh tipenya macam-macam. Betul, banyak sekali. Ada yang memang dia lebih ke mungkin ekonomi kelas medianya, ada yang lebih ke traveling, ada yang lebih ke food gitu. Nah, cara kita beradaptasi dengan media-media tersebut, ngobrolnya atau komunikasinya itu kita sesuaikan gitu. Contohnya misalnya lokal aja ya, kita bagi media tuh ada yang lokal, ada yang nasional dan internasional lah ya kurang lebih. Nah, kalau saya berhubungan dengan media lokal, karena mungkin di Bandung dan saya juga orang Sunda, ngobrolnya jadi Sunda lagi gitu kurang lebih ya. Jadi persepsi PR nih karena kita menjaga image, kita menjaga citra perusahaan. Seolah kayak wah beban gue berat nih, apa gue harus formal, apa gue harus kayak selalu tampil ibaratnya elegan atau cantik karena gue bintang 5 hotelnya gitu. Ternyata enggak seperti itu. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa membuat orang tersebut nyaman ngobrol sama kita. Itu yang paling penting gitu, dan itu nggak ada diajarin di kuliah ya. Gimana caranya kita ngobrol kayak saya ngobrol sama adik-adik ini kan, maksudnya enak nggak nih ngobrolnya, nyaman nggak? Nah, kalau kuncinya itu aja, asal kita bisa adaptasi dan membuat lawan bicara kita tuh nyaman ngobrol sama kita. Begitu dia nyaman, ngobrolnya berlanjut, terus akhirnya juga dianya malah mungkin mulai menceritakan personalnya dia seperti apa gitu ya. Itu apa ya? Itu menurut aku kuncinya sih, kunci engagementnya di situ. Berarti Gitu, pendekatannya betul secara personalnya. Jadi kita harus adaptasi tadi jenis media apa, dan dia misalnya kalau boleh sih saya tips dari saya lihat itu tadi ya, sukunya nih sama orang Sunda. Kalau orang Sunda saya ngomongnya bahasa Sunda lagi. Tapi kalau misalnya orang Jakarta, oh berarti saya harus ngomongnya formal gitu. Sama halnya kayak misalnya kalau di internasional ya ibaratnya bule, berarti kan kita harus ngomongnya in English dan lain-lain. Jadi adaptasi itu penting, menyesuaikan kembali dengan lawan bicara kita. Tadi Mbak juga sempat menyebut tentang media, dan kita ketahui stakeholders untuk PR itu ada beragam, yang salah satunya adalah media. Nah, media apa saja yang paling sering berkolaborasi atau terlibat dalam kegiatan Hotel Papandayan? Oke, jadi Hotel di Papandayan itu memang kita hospitality industry, paling banyak itu kita bekerja sama dengan lifestyle media atau travel media gitu kurang lebih. Namun di perjalanannya sendiri semuanya tergantung dengan kebutuhan. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita juga bekerja sama dengan media-media yang backgroundnya adalah bisnis gitu ya. Tapi semua itu kita sesuaikan dengan jenis komunikasi atau press release apa atau informasi apa yang kita ingin sampaikan. Contohnya gini, biasanya hotel itu kan selalu ada promo ya. Promo F&B, promo juga kamar, promo tahun baru seperti itu ya. Nah, kemudian juga Hotel Papandayan sendiri kita punya satu uniqueness kita adalah tentang jazz music. Ya, jadi kita selalu ada agenda setiap tahun itu The Papandayan Jazz Fest. Nah, itu adalah memang ikonnya di sini lah ya, gitu kurang lebih. Nah, jadi otomatis kalau saya ngepromoin tentang jazz music, itu medianya adalah media tentang musik, high online lah, mungkin detiknya detik musik lah gitu. Tapi kalau saya ngepromoin tentang promo liburan akhir tahun, berarti kan saya ngejarnya ke media travel, detik travel lah, Kompas Travel, kemudian Now Jakarta, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya promonya lebih ke makanan, nah berarti itu medianya beda lagi. Kadang ada pikiran rakyat yang dia mengupas tentang makanan setiap hari Minggu. Nah, kita berarti di situ gitu. Jadi semuanya menyesuaikan. Cuma paling banyak mungkin memang di lifestyle magazine. Lifestyle magazine, kemudian lifestyle newspaper, kemudian sisanya juga sekarang kita digital ya, banyak ya, kerjasama dengan media agregator, kemudian juga KOL juga kita anggapnya bukan spesifik media perusahaan media ya, namun itu menjadi sebuah channel atau media yang memang kita juga pergunakan untuk sebagai bahan informasi. Nah, mungkin dari banyaknya media yang tadi Mbak sudah sebutkan nih, pastinya selain tadi pendekatan secara personal mungkinnya dengan media, tapi pastinya ada juga strategi-strategi yang dilakukan seorang PR Hotel Papandayan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sebuah media itu seperti apa? Oke, jadi menjaga hubungan yang baik dengan media itu kuncinya memang tadi komunikasi ya. Kita balik lagi akan selalu di komunikasi. Bagaimana kita transparan tentang informasi untuk kita berikan kepada teman-teman media ini. Kemudian yang kedua adalah
bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman lah gitu ya, nyaman untuk bisa terus memberikan kontribusi untuk kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah memang konsistensi menurut saya. Konsistensinya ini baik tadi komunikasi atau yang lain itu kita bisa lakukan biasanya adalah kita melakukan media visit gitu. Media visit itu kita biasanya datengin ke kantor media buat lebih ke say hi, maintain relationship-nya aja, memberikan update, informasi misalnya Hotel Papandayan akan menggelar acara ini, acara itu gitu. Nah, itu sekalian kita ajang informasi juga seperti itu. Atau kita mengundang mereka untuk misalnya ke hotel, kita bikin makan siang, kalau nggak misalnya sarapan pagi bareng di sini. Hanya sekedar untuk maintain relationship gitu sih. Strateginya itu sama mungkin strategi untuk bagaimana kita menyesuaikan promo hotel atau informasi hotel ini terhadap media tersebut. Itu strateginya. Jadi saya selalu menyesuaikan dulu target marketnya nih. Kita lagi concernnya untuk apa? Misalnya untuk promo kamar. Oke, kalau kamar berarti medianya A, B, C. Nah, strateginya ke situ. Jadi nggak yang satu media tapi promoin semua gitu kan. Jadi sesuai dengan target marketnya. Gitu. Oke, dari strategi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak, pasti muncul tantangan di dalamnya. Nah, kalau dari PR Hotel Papandayan sendiri, apa tantangan terbesar saat mengundang media untuk meliput agenda hotel atau mungkin soal promo hotel tadi? Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan waktu media itu. Jadi media itu kan padat ya agendanya. Dia pasti liputan sana sini untuk jurnalis ya kayak. Jurnalis itu pasti banyak undangan lah. Liputan di sana, liputan di sana. Jadi challenge paling beratnya adalah keterbatasan waktu di media tersebut. Jadi memang saya harus benar-benar bisa memaksimalkan reservation dulu lah ibaratnya gitu ya. Jadi kita ngundangnya itu jauh-jauh hari, terus H-1 saya konfirmasi ulang lagi seperti itu. Nah jadi maksudnya biar kita juga kalau misalnya ternyata dari 50 list yang kita undang, oh yang hadir cuma 30 list, nah kita masih ada waktu buat cari lagi penggantinya yang lain. Jadi challenge-nya adalah keterbatasan waktu dari sisi medianya tersebut. Kemudian juga terkadang ada, kita kan pasti kalau mengundang media kita sudah siapkan press release kan, gitu. Meskipun mereka akan interview langsung atau ada doorstop, tapi biasanya mereka butuh tambahan informasi yang memang resmi dikeluarkan oleh pihak hotel. Nah itu biasanya kita kirim press release. Nah namun kadang ada beberapa media yang dia menulis artikelnya sedikit di luar brief lah ibaratnya kurang lebih gitu. Nah itu yang harus kita pantau satu-satu, dan kalaupun memang ternyata ada yang miss di situ komunikasinya, misalnya salah informasinya, misinformation lah kurang lebih, itu berarti kita harus kontak lagi seperti itu. Nah pastinya nih dalam membuat sebuah strategi kayak tadi itu pasti ada memikirkan dulu sebelumnya efektivitas dari strategi tersebut ya. Tapi menurut Ibu nih bagaimana cara Ibu mengukur efektivitas dari strategi-strategi yang tadi sudah dilakukan? Sebenarnya untuk menilai keberhasilan publikasi, normalnya di dunia PR itu kita mengukur dari PR value. PR value ada juga news value. Nah jadi PR value ini kita lihat itu medianya dia tier berapa. Jadi tiernya misalnya kayak kompas.com, Detik, itu media tier 1 media Indonesia, itu dia masuknya kategorinya tier 1. Kita cocokkan dengan red card-nya juga. Jadi kalau satu artikel itu bisa dirilis oleh media tersebut berarti PR value-nya berapa gitu. Namun ada juga istilah news value. News value itu adalah perkalian 3 dari PR value. Kalau di dunia PR tuh ya, istilahnya kita kalau saya bikin report gitu, news value itu dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena ini organik. Karena press release itu kan ibaratnya ini adalah artikel yang dibuat oleh media langsung gitu loh, bukan seperti iklan. Nah jadinya itu dari segi news value itu tinggi karena dibuatnya organik. Makanya PR value tadi dikali 3 jadi news value-nya berapa. Nah nominal si total itulah yang menjadi tolak ukur kita buat apakah exposure ini berhasil apa tidak. Jadi misalnya untuk sebanyak apa tier 1 misalnya muncul kayak gitu. Jadi total nominalnya itu yang dari PR value-nya itu yang menjadi ukurannya. Itu untuk artikel ya. Tapi kalau misalnya untuk digital seperti kita tahu, kita kan sekarang udah bisa ya buka insight report dan lain-lain. Jadi ukurannya memang di engagement rate-nya tersebut gitu. Oke. Nah,
Tadi kita juga membahas tentang media, dan media itu pasti tidak lepas dari jurnalis gitu. Nah, kita ingin tahu seberapa dekat interaksi Mbak dengan jurnalis dan sejauh mana hubungan personal itu mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Wah, ngaruh banget itu. Ya, ngaruh banget. Ngaruh banget karena maksudnya pendekatan saya pribadi ya, sebagai seorang Malinda ya, bukan sebagai PR atau Markom Depapandaian. Menurut saya kedekatan kita dengan orang ya, tidak hanya melulu kita ngomongin jurnalis atau media gitu. Menurut saya bagaimana kita bisa membuat tadi orang nyaman sama kita, mau itu media, mau itu kayak vendor atau misalnya klien kita yang lain, itu paling penting. Dan pendekatan personal itu dibutuhkan agar tadi faktor kenyamanannya ini bisa meningkat lah, atau enggak minimal dia klik lah, connect sama kita gitu loh. Jadi udah nyaman terus dia connect sama kita tuh udah enak banget gitu. Nah, kalau dari saya selalu melihat lawan bicara saya atau misalnya klien tersebut lah ya, mau dia media atau bukan, saya selalu berpikir bahwa networking itu penting gitu. Jadi networking ini penting. Kita nggak pernah tahu loh si media ini sekarang kerja di detik.com misalnya, terus tiba-tiba dia resign, 2 tahun lagi dia ternyata pindah di kompas.com. Tapi karena kita sudah melakukan pendekatan secara personal, kita dekat sama dia mau korporasinya apapun juga dia masih ingat kita gitu, dan kita pun masih ingat beliau kan gitu. Oh, sekarang udah di detik.com, oh sekarang pindah ke kompas.com gitu ya. Nah, itu tuh karena kita udah ada connect-nya gitu, connected gitu. Jadi itu memudahkan kita sebenarnya. Oh, jadi saya punya kenalan baru nih di kompas.com misalnya kayak gitu. Nah, pendekatan personal ini memang tidak bisa diimplement di setiap orang lah. Karena kita juga melihat nanti adik-adik juga akan belajar bagaimana kita menghadapi satu orang si A, satu orang si B. Saya yakin teman-teman juga kan ini ikutan himpunan kan, mungkin ada kegiatan suka bikin event dan lain-lain. Kalian bisa melihat kan karakter satu orang ini dengan karakter yang ini pasti berbeda. Itu pun sama gitu. Jadi saya juga melihat dulu orangnya, oh ini pendekatannya harus A nih, pendekatannya harus B gitu. Meskipun tidak semua orang jadi kita deketin secara personal gitu, enggak gitu juga. Jadi kita juga maksudnya nanti kita akan bisa pilih-pilih lah ibaratnya. Mana nih yang saya harus lebih gencar lagi buat deketin dia, mana yang ternyata oh sebatas hanya misalnya urusan bisnis saja, ada yang seperti itu. Nah, tapi gimana caranya? Gimana caranya? Mulai dari seneng ngobrol, sering ngundang dia ke sini, karena dengan beberapa kali ketemu, otomatis kan akan ada obrolan yang terus berlanjut gitu kan ya, sampai akhirnya mungkin dari ngomongin bisnis, ngomongin kerjaan malah jadi kayak nggak ngomongin kerjaan, ngomongin keluarga, jadi malah jadi curcol atau apa gitu kan ibaratnya. Nah, itulah yang membuat engagementnya, kita build engagementnya di situ, dari obrolan yang terus berlanjut seperti itu. Kemudian juga saya percaya bahwa obrolan-obrolan yang terus dilakukan ini, berarti kan ini konsistensi ya. Itu tuh bisa kemana-mana Kak. Jadi mungkin urusannya lebih ke misalnya nih kita ngundang media, iya kita pengen dibantu dong misalnya untuk nanti kita mau launching TP Jazz Fest misalnya gitu. Oh iya, nah kemudian dia juga ternyata saya punya kenalan loh Bu, musisi misalnya gitu. Oh gitu ya, iya saya punya keluarga saya ini musisi ini loh, katanya bisa loh sekalian. Nah jadi dari obrolan ini tuh kalau udah nyaman, kalau udah enak, itu tuh bisa membuka jalan yang lain gitu loh. Saya selalu percaya gitu. Jadi ketika kita bisa dekat sama orang, ya ibaratnya menjadi silaturahmi gitu ya, itu tuh kayak never go wrong aja gitu. Pasti kayak tiba-tiba jadi kenal ini, tiba-tiba jadi tahu ini gitu. Informasi kita juga nambah gitu. Jadi pendekatan personal itu penting banget. Banyak banget. Nah, tapi bagi seorang public relations sendiri itu pastinya bakal sangat detail dan hati-hati ya terhadap segala berita yang akan muncul, apalagi bakal mempengaruhi perusahaan. Betul, gitu. betul. Nah, namun dari Mbak sendiri nih, apakah pernah nggak sih minta koreksi gitu kepada jurnalis? Pernah. Ketika sebelum menulis berita gitu pernah? Pernah sebenarnya. Jadi koreksi yang tadi juga saya sempat ceritakan kan. Memang itu yang jadi tugas kita. Kita harus pantau semua pemberitaan. Kalau dulu zaman masih belum secanggih digital sekarang gitu kan, sekarang kalau baca koran ada e-paper kan. Kalau dulu kan enggak ya. Dan dulu juga digitalnya belum, internet belum terlalu. Saya manual. Baca
koran tiap hari, majalah semua dilihat, ini apakah ada brand saya disebut apa enggak, itu harus rajin banget. Tapi kalau sekarang kan tinggal googling aja, hotel Papandayan hari ini, coba kita lihat, oh di sini nggak ada gitu ya. Nah untuk koreksi tadi tentu saja ada, pernah terjadi sebetulnya. Nah itu lebih kayak misinformation saja. Misinformationnya bukan yang something bad sih, kayak belum pernah ya. Buat kayak nge-take down, buat berita ini tolong di take down, saya belum pernah. Alhamdulillah semuanya lancar lah ya. Namun misinformation ini lebih ke misalnya sesimpel fotonya. Itu fotonya bukan foto hotel kita misalnya gitu. Jadi dia bikin artikel, tapi fotonya bukan foto hotel kita. Nah itu saya kontak, maaf ini kayaknya fotonya salah, bukan foto hotel Papandayan gitu, boleh diganti? Oh iya ibu maaf, gitu kita ganti gitu. Tapi kalau misalnya mungkin pengen nge-take down atau pemberitaan yang memang fatal dan lain-lain, itu pendekatannya beda lagi. Itu harus ke editor gitu. Jadi kita harus bisa mempelajari juga si struktur organisasi perusahaannya seperti apa. Siapa jurnalisnya, siapa editornya, siapa pimpinan redaksinya. Itu semua PR harus hafal gitu. Karena tadi kaitannya dengan pemberitaan. Misalnya untuk yang misinformation yang kecil-kecil, salah foto, salah wording, salah penamaan narasumber misalnya, itu jurnalisnya bisa kita kontak, maaf kak salah gitu ya. Dan itu kan ibaratnya fakta gitu ya. Dan kita hanya membantu membenarkan saja. Bukan berarti kita menjadi ibaratnya kayak memberikan fakta yang bohong gitu kan ya, enggak. Itu masih tahap jurnalis. Tapi kalau misalnya ada tahap yang wah ini ngaruh sama image-nya kita. Ini headline-nya misalnya bad headline gitu kan ya, bad news ibaratnya. Nah itu biasanya kita langsung levelnya ke yang lebih atasnya lagi, jangan ke jurnalisnya lagi, tapi ke editornya. Mohon maaf, kami dari itu mungkin kita memberikan surat resmi dari pihak hotel yang ditandatangan oleh pimpinan tertinggi dari hotel. Kalau urusannya beda lagi, wah ini fatal banget nih, viral misalnya ya, dan lain-lain gitu. Tingkatannya beda lagi, nah itu berarti kita harus langsung kejar ke yang posisi paling atas, pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi pendekatannya tidak bisa lewat PR. Karena ibaratnya, ini tips juga nih. Tips juga, pendekatan leveling itu beda-beda. Marketing communication manager, level saya di manager. Berarti maksimal saya bisa nge-reach out-nya manager. Kalaupun saya kenal dengan pimpinan redaksi, itu hanya sekedar mengenal, saya hormat ke beliau gitu ya. Tapi kalau ada apa ibaratnya obrolan khusus, obrolan yang ingin memang serius untuk ditanggapi oleh pimpinan redaksi, level manager ini nggak kuat. Harus dengan yang level di atasnya, level director misalnya, atau level general manager gitu. Jadi kalau urusan tadi misalnya viral dan lain-lain, mungkin yang akan turun tangan tidak hanya PR, tapi di sini PR mendampingi. Seperti itu, karena kan ibaratnya media relation ini tetap kuncinya di PR ya, di Markom gitu. Jadi mungkin fungsinya Markom akan mendampingi, tapi itu tetap butuh level yang lain gitu. Ya ibaratnya kayak sesimpel bos lah, bos harus sama bos lagi gitu ya, kurang lebih gitu. Nah jadi pendekatannya tadi urusannya lagi harus sama yang levelnya paling atas lagi gitu. Jadi di struktur medianya itu beda-beda levelingnya gitu. Kemudian juga kalau misalnya ternyata memang ya tadi ya dilihat dulu dari si case-nya sebenarnya. Kalau case-nya masih yang ya simple koreksi kayak gitu aja, itu sih sering sih Kak gitu. Tapi alhamdulillah karena tadi balik lagi personalnya juga kita udah connected ya sama mereka, udah nyaman juga, relationnya udah bagus. Nah jadi kalau kita ada revisi-revisi, asalkan itu fakta, tidak dibuat-buat, mereka pasti akan willing buat ganti. Berarti secara tidak langsung PR itu tugasnya kita harus mengenal semua orang gitu. Betul. Jadi ya PR tuh harus seneng ngobrol, pintar ngomong gitu loh. Harus seneng ngobrol, pintar ngomong dan bisa ibaratnya adaptasi sama setiap orang gitu. Nggak bisa kita pilih-pilih orang yang kayak gue nggak mau ngedeketin si A, gue nggak mau ngedeketin si B, nggak bisa. Itu nggak bisa. Karena maksudnya kan kayak misalnya nih, contohnya gini, wah ini ada medianya media asing nih, boleh, wah gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa, lu harus bisa, gitu. Harus bisa. Jadi memang PR nih, ya itulah penting, kita harus bisa segalanya, bisa deket sama orang, nggak pilih-pilih orang, bisa adaptasi, bisa bikin mereka nyaman sama kita, itu emang tugasnya PR sih. Nah, sayangnya kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Nah, pada pertanyaan terakhir ini kita ingin bertanya pendapat Mbak mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan jurnalis terhadap seorang PR. Tingkat kepercayaan jurnalis maksudnya bagaimana biar mereka percaya sama PR ini. Membangun trustnya tentu saja tadi ya transparansi komunikasi ya. Itu kita harus bisa
membuktikan segala informasi berdasarkan fakta gitu. Jadi ibaratnya nggak dibuat-buat. Karena mungkin jurnalis juga kayak, ngapain gue bisa deket sama tuh PR kalau dia suka bohong misalnya gitu ya ibaratnya. Jadi transparansi itu penting. Terus yang kemudian adalah kedua, engagement ya. Sejauh apa bisa dekat nih, mereka bisa dekat sama si medianya tersebut, si jurnalis tersebut. Kadang kalau jurnalis udah nyaman, misalnya udah kenal, mereka itu akan willing banget untuk bantu apapun gitu loh. Jadi tadi engagement juga penting. Selain tadi basic communication, konsistensi juga. Konsistensinya ini lebih ke bagaimana kita bisa memaintain relation ini juga konsisten. Nggak cuma misalnya setahun, kita cuma ketemu sama dia cuma 2 kali setahun ya kan, nggak gitu juga ya. Jadi konsistensi itu adalah setiap bulan ini pasti terus ada komunikasi, terus ada maintain. Terus juga misalnya sesimpel kayak mungkin dia ulang tahun, kita kasih ucapan ulang tahun, kita kirim kue misalnya ke kantornya sama ulang tahun kayak gitu. Terus juga misalnya tadi ya rajin media visit atau enggak ngundang mereka buat datang hanya untuk sekedar mengupdate informasi tentang produk terbaru hotel misalnya, atau enggak segala informasi yang memang harus disampaikan ke pihak media gitu. Tapi mungkin ini udah pertanyaan terakhir, tapi aku ada Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau PR tuh bener gak sih bekerjanya tuh 24/7? Wow, 24/7. Kayaknya setiap orang juga Setiap orang. gimana orangnya nggak sih? Ibaratnya kalau menurut saya pribadi, 24 hours, 7 days a week gitu ya. Bekerja seperti itu kan ibaratnya kita istilahkan dengan bekerja keras gitu. Bekerja keras tuh tidak mengenal posisi, tidak mengenal orang. Itu bisa siapapun. Ibaratnya bukan hanya PR. Saya yakin yang orang lain pun memang yang ibaratnya lah, tukang dagang pun gitu ya, pasti mereka kerja keras dan mereka kerjanya ekstra gitu. Jadi menurut aku pandangan itu lebih ke gimana orangnya, tidak mengenal posisi. Tapi memang kalau untuk PR ini, tadi balik lagi gimana kitanya mau maksimal nggak di pekerjaannya, kita mau memberikan effort lebih nggak untuk pekerjaan kita gitu. Meskipun tidak sampai seminggu full, enggak sih, tetap harus ada work-life balance ya guys. Tetap ada ibaratnya weekend ada tetap untuk family. Kalau saya pribadi ya tetap weekend ada untuk family. Cuma maksudnya di sini adalah apakah PR itu kayak selalu extra effort, bekerjanya kayak luar biasa dan lain-lain. Tergantung juga perusahaannya juga, ya kan? Kita nggak pernah tahu juga. Cuma kalau di Hotel Pepandangan sini, alhamdulillah kita karena tagline-nya juga balance in life ya, termasuk karyawannya kita juga memang harus bisa menyeimbangkan semuanya antara pekerjaan lah, kehidupan pribadi dan yang lain. Jadi semua tadi balik lagi ke orangnya. Kalau dari saya kuncinya adalah time management. Time management itu penting. Jadi kita harus bisa memprioritaskan dua pekerjaan yang memang paling genting dulu, paling utama dulu nih gitu. Nanti teman-teman mungkin belajar ya skala prioritas seperti apa. Jadi kita harus dahulukan yang prioritas, kemudian dilanjutkan dengan yang misalnya medium atau misalnya low gitu kan, ini pekerjaan setiap job desk-nya kita lah gitu. Nah, gimana kita bisa maksimalkan pekerjaan itu di jam pekerjaan, jam bekerja, which is kalau di sini kan jam bekerja yang normal jam 8 ke jam 8 sampai jam 5 sebenarnya kalau di sini. Nah, jadi gimana kita padetin tuh kerjaan, diberesin semua hari itu, jangan dibesok-besokin gitu ibaratnya. Kan kalau kayak gitu jam 5 udah bisa pulang gitu. Terus juga misalnya weekend nggak keganggu lagi. Beda cerita kalau time managementnya buruk gitu ya. Time managementnya buruk di mana kerjaannya dibesok-besokin, jadinya harus lembur, jadinya harus Sabtu harus masuk kerja. Nah, itu kan beda cerita. Jadi kuncinya adalah tadi lebih ke time management aja. Saya yakin kalau pekerja keras mas, tiap orang pasti bekerja keras, itu aja. Cuma menariknya adalah karena PR ini kan juga handle event ya. Nah, event ini kadang ada di weekend gitu aja sih sebenarnya. Mungkin jadi persepsi kalian jadi kayak, wah ini kayak kerjanya terus-terusan nih seminggu full. Padahal karena ada event di hari weekend gitu. Tapi biasanya perusahaan tuh kalau weekend masuk nanti bisa ganti hari libur di hari yang biasa. Itu juga kan maksudnya itu ada tertera juga di ini kan kayak Dinas Ketenagakerjaan.
gitu. Baik, sayang sekali kita harus mengakhiri podcast Oh iya. seru dan insightful kali ini bersama Iya, Mbak Malinda. terima kasih. Lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Mbak atas Terima kesempatan kasih. dan waktunya untuk berbincang dan berbagi ilmu mengenai dunia seorang public relation, dan tentunya ini akan menjadi sebuah ilmu baru bagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan sangat berkesan dan bermanfaat bagi kami. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.